Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Syekh Husamuddin Al-Kati atas kitab Matan Isawuji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait pembagian Al-Qadhiyah. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa al-qadhiyah bi'tibari tarafaiha, qadhiyah berdasarkan dua bagian pembentuknya itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan hamliyah, kedua disebut dengan syartiyah. Kapan disebut dengan hamliyah? Yaitu apabila dua bagian pembentuknya berupa mufrad atau fi quwwatil mufrad. Contohnya yang dua bagian pembentuknya sama-sama mufrad adalah Zaidun Katib. Contohnya yang salah satu bagian pembentuknya berupa fi quwwatil mufrad adalah seperti yang contoh yang diberikan oleh syarih ini, yaitu Zaidun abuhu muntalikun. Zaidun abuhu muntalikun ini disebut dengan hamliyah. Meskipun ya salah satu bagian pembentuknya berupa jumlah, tapi jumlahnya ini fi quwwatil mufrad. Apa itu? Yaitu abuhu muntalikun. Zaidun ini menjadi maudhu. Sementara mahmulnya adalah abuhu muntalikun. Nah, abuhu muntalikun ini berupa jumlah. Kalau dalam ilmu nahwu disebut dengan jumlah ismiyah. Yang menjadi mubtada adalah abuhu. Ini abuhu ini kalau di dalam ilmu nahwu disebut dengan mubtada sani. Yang menjadi khobar adalah muntalikun. Nah, ini berupa jumlah. Berarti salah satu bagian pembentuknya dari qadhiyah ini berupa jumlah. Tapi meskipun demikian, ini disebut dengan hamliyah. Kenapa? Karena meskipun berupa jumlah, tapi fi quwwatil mufrad. Takdirannya adalah mufrad. Apa takdirannya? Yaitu Zaidun muntalikul abi. Dan muntalikul abi ini adalah mufrad. Yang kedua, dari bagian al-qadhiyah disebut dengan syartiyah. Kapan disebut dengan syartiyah? Yaitu apabila dua bagian pembentuknya itu berupa jumlah. Apa itu jumlah? Jumlah itu adalah ma tarakkaba min maudhu'in wa mahmul. Nah, sekarang kita fokus membahas yang syartiyah. Akan membahas yang syartiyah. Syartiyah itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan muttasilah, yang kedua disebut dengan munfasilah. Muttasilah ini di dalam buku logika biasanya disebut dengan konjungsi. Sementara yang munfasilah disebut dengan disjungsi. Nah, yang muttasilah ini kemudian terbagi menjadi dua, ada yang mujabah, ada yang salibah. Yang munfasilah juga terbagi dua, disebut dengan mujabah, dan juga yang kedua disebut dengan salibah. Jadi muttasilah dan munfasilah sama-sama terbagi dua, yaitu mujabah dan salibah. Wasyartiyatu dan adapun syartiyah imma muttasilatun, ada kalanya ialah muttasilah. Apa itu muttasilah? Wahia dan adapun muttasilah allati ialah yang
yuhkamu dihukumi fiha di dalam allati bisidki qadiyatin apa dengan terwujudnya atau terrealisasinya qadiyah proposisi. Sebelum dilanjut saya akan menjelaskan kata sidku karena ini penting sekali ya. Ini kata sidku di dalam ilmu mantik ini sering kita jumpai. Dan ada perbedaan makna antara sidku yang ada di babut tasawurat dan di babut tasdikot. Kata sidku di babut tasdikot itu maknanya adalah tahakkuk, terwujud, realisasi. Sementara makna sidku di babut tasawurat itu maknanya adalah alhamlu, predikasi atau pemberlakuan. Misalnya contohnya di babut tasawurat ya. Al insanu yasduku ala Zaid. Insan itu berlaku kepada Zaid. Itu maknanya adalah alhamlu. Ay al insanu yuhmalu ala Zaid. Namun kalau asidku di babut tasawurat, di babut tasdikot, maaf ya, di babut tasdikot itu maknanya adalah at-tahakkuk. Ya, at-tahakkuk. Jadi di sini bisidki qadiyatin apa dengan terwujudnya atau terrealisasinya proposisi. Aula sidkiha atau tidak terrealisasinya qadiyah ala takdiri sidki qadiyatin ukhra atas asumsi terwujudnya terrealisasinya proposisi yang lain. Jadi syartiyah muttasilah itu adalah qadiyah yang di dalamnya itu penghukumannya berupa sidki qadiyatin menggantungkan terwujudnya satu qadiyah kepada terwujudnya qadiyah yang lain atau menggantungkan tidak terwujudnya satu qadiyah terhadap terwujudnya qadiyah yang lain. Itu yang dimaksud dengan muttasilah. Apabila di dalam muttasilah ini penghukumannya berupa menggantungkan terwujudnya, terrealisasinya satu qadiyah atas terwujudnya qadiyah yang lain, ini disebut dengan mujabah. Sementara kalau penghukumannya itu berupa peniadaan atau penegasian tidak terwujudnya satu qadiyah terhadap qadiyah yang lain, ini ya. Atau seperti ini ya mudahnya, yang salibah ini. Kalau penghukumannya berupa tidak terwujudnya satu qadiyah atas terwujudnya qadiyah yang lain, maka itu disebut dengan salibah. Artinya penegasian atau tidak terwujudnya satu qadiyah ini digantungkan terhadap terwujudnya terrealisasinya qadiyah yang lain. Maka itu disebut dengan salibah. Ini biar tidak bingung langsung ke contoh ya, agar lebih mudah. Kaqaulina seperti perkataan kita ingka natissyamsu tali'atan fannaharu maujudun. Ingka natissyamsu tali'atan apabila ada asyamsu apa matahari tali'atan ialah terbit fannaharu maka adapun siang maujudun ialah ada. Ini di dalam qadhiyah ini disebut dengan muttasilah mujabah. Kenapa? Karena menggantungkan terwujudnya siang pada terwujudnya matahari. Itu yang disebut dengan sidki qadiyatin ala takdiri sidki qadiyatin ukhra. Ini yang berupa mujabah, yang salibah. Laisa ingkanati syamsu tali'atan fannaharu maujudun. Tidak ada ingkanati syamsu tali'atan apabila ada syamsu apa matahari tali'atan ialah terbit, fallailu maujudun, maka adapun malam maujudun ialah ada. Di sini menegasikan keberadaan malam, ya, menegasikan keberadaan alam terhadap terbitnya matahari. Artinya alam malam tidak ada, malam itu tidak ada. Digantungkan ketiadaan malam ini pada terbitnya matahari. Itu yang disebut dengan
Adamu sidki qadiyatin ala takdiri sidki qadiyatin ukhra. Dan ini berupa salibah. Wahia dan adapun mutasilah mujabatun ialah mujabah afirmatif atau positif. In hukima fiha apabila dihukumi fiha di dalam mutasilah biijabi sidki qadiyatin apa dengan mengafirmasi terwujudnya satu proposisi ala takdiri sidki qadiyatin ukhra atas asumsi ter terwujudnya atau terrealisasinya proposisi yang lain. Jadi disebut dengan mujabah apabila terwujudnya satu qadiyah digantungkan pada terwujudnya qadiyah yang lain. Kaqaulina seperti perkataan kita, ingkanatis syamsu tali'atan fannaharu maujudun. Apabila ada asyamsu apa matahari tali'atan ialah terbit, fannaharu maujudun, maka adapun siang maujudun ialah ada. Menggantungkan keberadaan siang pada terbitnya matahari. Nah, itu yang disebut dengan muttasilah mujabah. Wasalibatun dan salibah negatif. In hukima fiha apabila dihukumi fiha di dalam muttasilah bisal bisidki qadiyatin apa dengan menegasikan terwujudnya atau terrealisasinya qadiyah proposisi ala takdiri sidki qadiyatin ukhra atas asumsi terwujudnya terrealisasinya proposisi yang lain. Kaqaulina seperti perkataan kita laisa ingkanati syamsu tali'atan fallailu maujudun. Laisa tidak ada ingkana apabila ada ingkanati syamsu apabila ada asyamsu apa matahari tali'atan ialah terbit fallailu maujudun maka adapun malam maujudun ialah ada. Keberadaan menegaskan keberadaan malam digantungkan kepada terbitnya matahari. Artinya malam keberadaan malam itu ditiadakan, dinegasikan. Malam tidak ada intinya. Malam tidak ada itu digantungkan ketiadaan malam ini dengan terbitnya matahari. Itu yang disebut dengan salibah atau muttasilah salibah. Demikian. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.